apa itu sebenarnya hipnosis? Hipnosis itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan semua orang bisa melakukan hipnosis. Kenapa? Karena pada dasarnya kita setiap saat itu menghipnosis diri kita sendiri. Jadi hipnosis itu adalah banyak definisi tentang hipnosis. Salah satunya hipnosis adalah salah satu cara untuk masuk ke otak kanan atau masuk ke alam bawah sadar atau masuk ke dalam subconscious seseorang. Contohnya gini, manusia itu ada dua belahan, otak kiri, otak kanan. Ya. Oke, otak kiri itu berisi hal-hal yang berkaitan dengan logika, seperti matematika, fisika, kimia, berhitung. Oke, bahasa itu ada di otak kiri. Ya. Sedangkan di otak kanan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, warna, suara, kehendak, kenangan. Jadi hal-hal yang di luar dari logika. Ya. Dalam bahasa Latinnya otak kiri disebut dengan conscious dan otak kanan dengan subconscious. Oke? Ya. Artinya selama kita masih menggunakan otak kiri, saat ini nih kita nih menggunakan otak kiri. Selama kita menggunakan otak kiri, kita tidak bisa diberi sugesti. Oke. Selama Tapi- menggunakan otak kiri kita nggak bisa Diberi sugesti. diberi sugesti. Contoh, Aha. sekarang Mas Mocil nih saya ajak nih Yes. ke lantai 12 gedung ini, terus saya bilang, itu di bawah ada mobil supercar terbaru, lompat ambil deh. Pasti kamu bilang, ini gila nih apa ya, mobil nggak dapat, remuk pasti. Kenapa? Dalam keadaan fokus kepada dirinya yang tidak bisa diberikan sugesti oleh orang lain. Tapi kenapa semuanya Mas Reja saya kasih rompi bom bunuh diri yang sudah tahu pasti mati, kenapa mau melakukannya? Karena saya masuk ke otak kanan. Jadi orang yang bisa melakukan masuk ke otak kanan atau subconscious seseorang, maka dia bisa mengendalikan orang itu. Itu orang lain. Dan kita sendiri bisa. Contoh, seumpamanya lagi asik nonton bola. Wow, di sebelah istri kita manggil, "Pa, Pa." Dia apa ya? Begitu. "Papa." Apaan sih? Pada saat itu dia nonton bola, dia fokus ke dalam dirinya, dia sedang menghipnosis dirinya. Sampai dia nggak sadar digigit nyamuk pun, itu dia dihipnosis. Bisa kan? Iya. Nah, contoh lagi yang umum, bahwa manusia mampu menghipnosis dirinya. Kalau ada parit 2 meter atau tembok 2 meter, bisa nggak Mas Reja lompat? Nggak bisa. Bisa nggak lompat? Tidak bisa. Kalau dikejar anjing bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau dia dikejar satpol ya. Iya. Gue pernah dikejar sama celurit dulu. Oh iya. Iya. Betul Gua ya. lompat itu nggak Oh iya, dulu dia yang ngejar anjing, saya lupa. Iya, itu. Terbalik ya. Maaf ya. Balik ya. Aduh, anjingnya gue Anjing yang lari 2 meter ya. anjingnya gue hipnotis ya. Jadi anjingnya bisa lompat 2 Iya, meter 2 gara-gara meter, lu gara-gara lewat. gua. Sini dikit dong. Sebenarnya Dikit bukan aja. bukan takut, Ah. nggak tahan baunya anjing itu lari ya. Tahan baunya ya. Nah, jadi Mama nah jadi kalau kita sudah Lajani mampu, kata lajani. kalau kita mampu mengendalikan diri kita, Aha. kita mampu memberikan sugesti diri kita, sebenarnya kita menghipnosis diri kita. Tanpa disadari kita juga menghipnosis. Ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, begitu yang teman-teman yang muslim, begitu dia sholat, dia angkat takbir, Allah, tadi rantang di mana ya? Berarti itu nggak ke hipnosis ya? Dia menghipnosis dirinya. Oh. Ketika kita masuk ke dalam diri kita, itu kita menghipnosis diri kita. Sederhananya itu. Sesimpel itu ya ternyata Iya. ya menghipnosis. Lu kalau misalnya kayak saya nih, habis makan di warung, terus langsung jalan nggak bayar, itu itu namanya apa? hipnotis ya. Bukan, itu tabiat. Tapi Beda ya. Tabiat Beda ya? beda.